Lihat IHSG ya, nampaknya di sepanjang pekan ini memang cukup volatile begitu ya. Sebetulnya apa yang menyebabkan IHSG terkoreksi di perdagangan hari ini atau bahkan juga kalau kita lihat di hari Senin itu pelemahannya bahkan hampir menyentuh 2% begitu ya. Sentimen apa saja yang sebetulnya membuat IHSG ini nampaknya sulit untuk bisa berada di zona hijau? Ya, sebenarnya hari ini ada sentimen baik ya. PDB kita kan justru tumbuh di atas 5% ya. Untuk di kuartal 4 2024 Sinta di 5,02%. Itu sudah lebih tinggi dari kuartal 3 2024 di hanya 4,95%. Tapi sayangnya memang penguatan PDB kita hanya tercermin di penguatan rupiah hari ini, tapi tidak dengan ISG. Mungkin saya melihat sih untuk para pelaku pasar ini masih wait and see ya yang pertama itu, karena kan beberapa kinerja keuangan belum banyak yang rilis, terutama, bank-bank juga yang rilis kan, baru beberapa saja ya. Jadi saya melihat juga pertumbuhannya tidak begitu signifikan, jadi saham perbankan juga masih loyo gitu kan, karena saham perbankan ini kan yang salah satu penopang ISG sendiri. Kemudian selain itu ya saya juga melihat ada pasar luar gitu ya yang jauh lebih menarik untuk saat ini, apalagi setelah Cina melakukan aksi pembalasan nih untuk kenaikan tarif ya Sinta, di mana untuk kenaikan tarif impor terutama terhadap US sendiri 15% untuk batubara dan juga gas, dan juga sekitar 10% untuk minyak dan juga peralatan pertanian. Jadi saya melihat sih di sini memang ISG kita masih cukup terpuruk ya, karena ya belum ada hal yang menarik kalau saya melihat sih itu sih Sinta. Baik, Sisi, melihat bahwa ternyata begitu banyak sebetulnya sentimen yang mempengaruhi pasar saham dan juga pasar keuangan kita. Selain daripada penerapan tarif begitu ya dari China atau begitupun sebaliknya Amerika Serikat, begitu lalu juga kita lihat ada pertumbuhan ekonomi kita yang berada di 5%. Mengamati ini sebetulnya jika dikaitkan dengan pergerakan saham secara sektoral, saham-saham di sektor mana saja yang sebaiknya untuk saat ini wait and see terlebih dahulu atau diperhatikan oleh para pelaku pasar. Karena kalau kita lihat saham di sektor transportasi ini adalah saham yang paling dalam koreksinya begitu ya. Nah, apakah ini juga ada kaitannya dengan sentimen-sentimen yang ada saat ini? Kalau transportasi sih harusnya nggak ada keterkaitan ya menurut saya ya. Ya sebenarnya mungkin kalau untuk sektor transportasi ya mungkin bisa tertopang nanti menjelang Lebaran ya, pada mudik pulang kampung biasanya consumer transportasi bisa ikut melonjak. Tapi kalau saya melihat kalau bicara tentang sektor apa sih yang wait and see, sebenarnya banyak. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kira-kira sektor apa yang menarik di tengah pasar yang wait and see ini, Sinta? Kalau kita mungkin berkaca terhadap komoditas emas, emas kan sedang all time high lagi ya, bahkan sudah ingin menyentuh level 2.900 US dollar per troy ounce. Jadi saya melihat di sini saham-saham emas ini sudah mulai naik lagi, bahkan kemarin salah satunya PSAB ARA di 25%. Kemudian saya melihat hari ini ada Antam yang naik juga hampir 4%. Selain itu juga tadi ada BRMS ya, punya grup Bakri juga naik 3,19%. Jadi saya melihat sih kita memanfaatkan peluang komoditas apa yang lagi naik, sentimen-sentimen apa yang kira-kira itu mempengaruhi sektor yang menarik. Nah, itulah saham-saham yang bisa kita koleksi di momen yang memang sedang tidak ada ketidakpastian ini sih, Sinta. Baik, menarik jika kita membahas mengenai emas begitu ya. Kita lihat emas ini sejak awal tahun 2024 memang diproyeksikan akan terus merangkak naik ya dari sisi harga begitu. Dan juga diproyeksikan di akhir tahun ini harga emas ini bisa saja menyentuh level 3.000 US dollar per troy ounce menurut proyeksi Goldman Sachs. Menurut Susi sendiri, jika kita melihat pergerakan dari emiten emas ya, apakah ini juga masih akan terus bergerak menarik seiring dengan juga kalau kita lihat permintaan terhadap emas meningkat. Sementara itu juga dibarengi dengan harga emas yang juga turut terkerek naik. Ya justru emas tuh kalau lagi naik ya Sinta, orang justru banyak yang beli ya, bukan jual. Karena sekarang tuh pada optimis sekali bahwa harga emas di sepanjang tahun 2025 ini bisa naik lagi seperti tahun 2024. Karena kan sebenarnya masih banyak perang-perang dagang, juga perang-perang yang di luar dagang seperti Rusia Ukraina belum beres juga, di Gaza dan juga Israel kan belum beres juga. Jadi saya melihat di sini memang ada sisi dari permintaan emas dan hal itu yang memang mendorong kenaikan harga emas. Kemudian saya melihat orang Indonesia itu kan suka sekali berinvestasi, emas itu masih cukup tinggi ya, Sinta. Jadi saya melihat di sini juga permintaan terhadap logam mulia masih cukup tinggi. Nah, kalau berbicara tentang sahamnya, kira-kira yang mana saja, kita bisa melihat dari prospek saham yang memang kontribusi penjualan emasnya paling besar ya, seperti ada Antam, kemudian BRMS dan juga PSAB. Nah, tinggal lihat saja valuasinya yang mana yang masih murah. Kalau saya sih melihat valuasi untuk saham-saham di sektor emas saat ini masih cukup murah ya, kecuali mungkin untuk ya sudah naik
luar biasa, BRMS sudah naik hampir 100% di tahun lalu, tapi kita bisa ambil selama permintaan emas dan juga prospek emas masih optimis di tahun ini. Baik, tapi Susi sendiri melihat emiten-emiten emas ini yang kalau kita lihat penguatannya cukup signifikan begitu ya di beberapa emiten. Penguatan ini apakah masih akan terus berlanjut atau juga mungkin penguatan ini masih akan terus berlangsung sepanjang tahun ini? Ya, namanya saham itu kan kadang-kadang ada naik turun ya Sinta ya. Kalau saya masih optimis di sepanjang tahun 2025 ini saham-saham emas masih bisa mencetak rekor-rekor tertinggi karena ini sudah terbukti di beberapa saham yang mencetak harga hingga ratusan persen, di atas 100% ya, salah satunya ada BRMS di tahun kemarin. Cuman momen pengambilannya kita bisa mengambil momen di saat memang sahamnya sedang turun aja Sinta, tapi secara kinerja masih oke. Baik, lalu terakhir Susi, bagaimana pergerakan dari rupiah menurut Susi sendiri seperti apa? Kalau saya melihat di sini udah ada optimisme ya dari pergerakan rupiah ya setelah kita jatuh ya beberapa hari kemarin, dan hari ini karena ada kabar baik dari PDB kita yang tumbuh 5,02%, Sinta, hari ini mendorong penguatan rupiah ya di 0,37%, 16.280. Selain itu juga memang perang dagang Cina dan juga Trump ini bisa mendorong investor asing bisa balik lagi ke tanah air dikarenakan ada ketidakpastian di China dan juga di pasar US ya. Ini bisa mendorong investor asing bisa kemungkinan balik lagi ke tanah air. Baik, lalu proyeksi untuk IHSG sendiri di pekan ini atau sampai dengan akhir pekan ini akan seperti apa untuk level support dan juga level resistance-nya, dan juga untuk rupiah akan seperti apa? Kalau menurut saya sih IHSG masih agak cukup berat ya di pekan ini. Kemungkinan masih bertahan di level 7.000-an dan tidak menutup kemungkinan balik di level 6.900. Tapi kalau untuk rupiah, karena di sini ada beberapa data yang menopang ya dari kinerja fundamental Indonesia, saya melihat masih bertahan di level 16.200-an.